Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya tentunya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Setelah Suamiku Menikah Lagi, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasalah sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, jangan ragu-ragu. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, so follow me. Aku juga diminta untuk mencium tangannya Dava. Dan Dava langsung mendekatkan wajahnya dan mencium kening ini dengan lembut. Tubuh ini pun menegang saat mendapatkan sentuhan pertama kalinya dari Dava. "Kamu cantik," pujinya yang semakin membuat pipi ini terasa menghangat. Aku ingin pergi saja dari sini. Jantung ini terus saja berdegup dengan kencang. Aku takut kalau Dava mendengarnya, dan aku akan semakin malu. Aku merasakan seperti anak muda yang tengah kasmaran dan sedang jatuh cinta. "Terima kasih sudah mau menerima aku." Aku hanya bisa mengangguk dan bingung harus bicara apa lagi. Namun Dava sudah tahu kalau aku pun bahagia bisa bersamanya. Malam harinya acara sudah selesai dan bersiap untuk istirahat. Shiva bersama dengan bapak dan ibu. Katanya agar tidak mengganggu malam pertama aku dan Dava. Mengucap malam pertama rasanya aku panas dingin. "Rizka," panggil Dava dan membuatku menoleh. Kita sudah ada di kamar. Dan aku sangat canggung dengan situasi ini. Ini pertama kalinya aku merasakan canggung dengan Dava. Padahal biasanya tidak seperti ini. "Kenapa?" tanya aku. Dia malah tersenyum. "Gak apa-apa, kamu lucu sekali kalau lagi gugup seperti itu." "Sudah deh, jangan menggoda aku terus." Aku langsung memalingkan wajah dan tidak mau menatapnya. Lagi-lagi Dava hanya tersenyum, dan dia pun mulai mendekat. Aku juga cukup kaget saat Dava tiba-tiba saja memeluk diri ini dari belakang. Kenapa? Kan sama suami sendiri." Suara Dava terdengar berat. Dan jangan ditanya bagikan kondisi jantung ini bagaimana. Benar-benar gugup dan bingung juga harus seperti apa ini. Aku hanya ingin mengatakan aku bahagia punya kamu, Rizka. Lagi-lagi terima kasih sudah memberikan aku kesempatan untuk bersama kamu. Entahlah apa yang terjadi dengan diri ini. Aku pun berbalik dan langsung memeluk Dava. Aku juga sangat bahagia bisa bersama dengan Dava. "Terima kasih untuk semuanya," ucap Dava seraya mengecup pipi ini. Aku pun hanya bisa mengangguk dengan malu-malu menatapnya. Pipi ini terasa menghangat, apalagi saat menatap Dava dengan rambutnya yang terlihat masih basah itu. Aku pun merasakan bahagia atas apa yang aku lalui semalam dengan Dava. Ya, tadi malam memang malam pertama aku dengan Dava. Aku dan Dava pun sudah menjadi suami istri seutuhnya. Dan makanya aku malu seperti ini. Lagi-lagi memang tidak pernah membayangkan akan menikah dengan Dava dan akan melalui hal seperti ini. Benar-benar merasa seperti kejutan. Dan lagi-lagi takdir tidak ada yang tahu. Berkali menarik nafas, lalu mengeluarkannya secara perlahan. Aku juga tiba-tiba gugup seperti ini. Bahkan tangan ini terasa sangat dingin, apalagi jika teringat apa yang kita lakukan semalam. Pipi ini lagi-lagi terasa menghangat, dan mungkin saja sudah terlihat memerah sekarang. Kalau boleh jujur, aku merasakan seperti remaja yang lagi kasmaran, merasakan seperti jatuh cinta lagi. Dan aku bahagia akan hal ini. Aku bahagia saat bersama Dava. Dan aku sadar kalau memang dia yang terbaik untukku. Bukan hanya aku, tapi juga Shiva. Bicara tentang Shiva, padahal aku dan Dava ingin Shiva ikut tidur dengan kami. Namun bapak dan ibu malah tidak memberikan izin. Dan katanya biar Shiva bersama mereka.
biar aku dan Dava pun bisa menikmati waktu berdua. Kamu kenapa sih? Kenapa hanya diam saja? Aku merasakan Dava semakin mendekat, dan detak jantung ini mulai tidak normal. Aku begitu gugup dan semoga saja Dava tidak mendengar jantungku ini. Karena kalau dia mendengar, aku bisa-bisa akan tambah malu dengan dia. Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Aku menjauhkan tubuh ini agar tidak terlalu dekat dengan Dava. Kalau bahaya dan tidak baik untuk kondisi jantung ini. Masa sih? Dava malah menatapku seraya tersenyum. Senyumannya sekarang yang aku suka dan seakan menjadi candu. Iya, memangnya aku kenapa? Aku mencoba untuk bersikap seperti biasa, karena bagaimanapun aku dan Dava sudah menjadi suami istri. Pasti setiap hari aku akan seperti ini dengan dia. Ya mana aku tahu. Atau mungkin kamu lagi mikirin aku ya? Tanyanya lagi. Dava tersenyum dan seperti tengah menggoda aku. Atau mungkin kamu ingat apa yang kita lakukan semalam ya? Dava malah menaik turunkan alisnya. Jelas saja dia tengah menggoda aku. Dia memang jahil, dan harusnya aku tahu itu. Apaan sih? Aku baru tahu loh kalau kamu bisa seperti ini. Iya kan sama istri sendiri. Gak apa-apa kali sayang. Aku bahkan kembali merona saat Dava memanggilku dengan sayang. Duh, ada yang salah tingkah nih. Lucu banget sih. Jadi pengen cium. Dava jangan godain aku terus, kenapa? Aku bahkan mengerucutkan bibir pura-pura kesal dengan Dava. Dava malah tertawa dan dia pun langsung menarik diri ini ke dalam pelukannya. Sekali lagi terima kasih ya, karena kamu sudah mau menerima aku untuk menjadi suami kamu. Aku pun hanya mengangguk dan membalas pelukannya. Aku yang seharusnya berterima kasih dengan kamu, karena kamu sudah mau mencintai aku dan sudah mau hidup bersamaku. Kamu juga sayang dengan Syifa. Itu yang paling penting. Aku akan selalu berusaha untuk membuat kalian bahagia kok. Dava melonggarkan pelukannya dan mengangkat wajah ini. Dava kembali mendekatkan wajahnya dan mulai mencium bibir ini. Aku menurut setiap perlakuannya dan tidak ada alasan untuk menolak Dava. Tidak bisa dipungkiri juga aku menyukai setiap sentuhan dari Dava. Aku memang jatuh cinta dengan dia, dan aku ingin rumah tangga ini untuk selamanya akan menemukan kebahagiaan yang selama ini aku harapkan. Pagi ini aku dan Dava sarapan terlambat gara-gara kembar mengulang sesuatu yang sama seperti tadi malam. Aku tidak perlu menjelaskan lebih rinci karena ini adalah rahasia aku dan Dava. Saat kita keluar dari kamar, rumah malah terlihat sangat sepi. Hanya ada bibi, tidak ada bapak, ibu, dan juga Syifa. Aku dan Dava malah mencari mereka, tapi sama sekali tidak ketemu. Namun tidak berselang lama ibu memberikan kabar kalau mereka memang tengah tidak ada di rumah. Kata ibu mereka lagi jalan-jalan dan Syifa malah ikut. Kata ibu juga mereka memberikan aku dan Dava untuk berdua. Katanya mereka tidak akan mengganggu dan Syifa aman bersama mereka. Padahal tadi rencananya aku itu ingin ajak kamu dan Syifa jalan-jalan loh. Tapi malah sudah dibawa bapak dan ibu terlebih dahulu. Padahal ini kan hari pertama kita sebagai keluarga yang utuh. Tapi Syifa malah tidak ada. Ucap Dava. Kita juga sekarang tengah berada di meja makan dan tengah menikmati sarapan yang terlambat. Ya bagaimana lagi, Syifa sudah dibawa pergi. Ya padahal aku pun sama dengan Dava, ingin pergi mengajak Syifa jalan-jalan. Karena sekarang orang tua Syifa sudah lengkap. Ada ayah dan ada mama juga. Namun lagi-lagi apa boleh buat, Syifa sudah dibawa pergi bapak dan ibu. Mungkin lain kali ya Riz, kita sama Syifa jalan-jalan. Ya seperti satu keluarga begitu, pasti Syifa bahagia. Karena aku saja tuh sangat bahagia kok. Syifa pasti sangat bahagia. Lagi-lagi terima kasih. Kamu sudah tulus banget dengan Syifa. Kalau dengan orang lain belum tentu ada yang setulus itu dengan Syifa. Dava memang sangat tulus. Bahkan saat Syifa dalam kandungan, aku tentunya tidak pernah lupa. Di saat awal-awal hamil Syifa, di sana lagi banyak banget masalah dan hubungan dengan Mas Heri saat itu benar-benar tidak baik. Bahkan baru saja bercerai. Dan aku sendiri sempat bingung bagaimana dengan diri ini kalau hamil. Kebaikan Dava yang tidak akan pernah aku lupakan saat dia yang mengabulkan apapun saat aku mulai ngidam.
Bahkan kalau tidak salah, aku pernah meminta Dava untuk naik ke atas pohon untuk memetik mangga karena aku ingin saat itu. Iya, aku tidak akan pernah melupakan hal itu dan akan selalu ingat. Itu juga akan menjadi kenangan yang sangat manis antara aku dan Dava. Syifa pun juga harus tahu bagaimana sayangnya Dava dengannya. Walau bukan ayah kandung, tapi kalau masalah kasih sayang sudah tidak perlu diragukan lagi. Rizka, panggil Dava dan seketika membuatku menoleh. Kenapa? Tanya aku. Dia malah tersenyum dan lagi-lagi menatapku. Kan bapak dan ibu ingin kita menikmati waktu berdua. Terus? Ya, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Kita nikmati waktu berdua dan bisa dibilang pacaran setelah menikah gitu? Aku mengangguk langsung setuju. Benar juga apa yang dikatakan oleh Dava. Kita memang perlu waktu berdua. Boleh? Kemana ya? Kemana sajalah, asalkan kamu bahagia. Dava pun lagi-lagi mengecup pipi ini. Bahagia, itu satu kata yang mungkin menggambarkan perasaan ini sekarang. Bahagia yang benar-benar bahagia. Dan itu dirasakan saat bersama Dava. Hanya kata syukur juga yang dapat diucapkan karena diberikan kebahagiaan ini. Ternyata memang benar kata-kata yang pernah aku dengar, bahwa akan ada pelangi setelah hujan lebat. Bahkan akan ada kebahagiaan setelah rasa sakit yang dirasakan. Ya, sampai di titik ini sekarang. Ada banyak hal dan masalah yang dilalui. Dari sakit hati, air mata, kekecewaan, kehilangan dan semuanya. Bahkan sangat rapuh dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Namun sekarang aku sangat bahagia karena akhirnya bisa melewati ini semua. Sekarang aku memetik hasilnya, ada kebahagiaan yang dirasakan. Walaupun hubungan aku dan Dava pun masih awal dan masih sangat baru, namun untuk kali ini aku akan berusaha untuk mempertahankannya dan tidak akan membiarkan hubungan ini hancur seperti yang dulu. Aku tidak mau kecewa untuk kedua kalinya, dan aku juga tidak mau untuk kehilangan kedua kalinya, karena itu terlalu menyakitkan kalau sampai hal itu terjadi lagi. Sebisa mungkin aku akan berusaha menjaga hubungan ini. Dava memang bukan yang pertama bagiku, tapi aku yakin dia akan menjadi yang terakhir bagiku. Amin. Kamu mikirin apa sih? Kok hanya diam? Suara Dava membuatku tersadar dari lamunan. Aku pun menoleh ke arahnya yang tengah fokus dengan kemudinya. Ya, aku dan Dava akan pergi dan sekarang tengah berada di dalam mobil. Namun aku tidak tahu Dava membawa kemana. Aku hanya ikut dengan dia kemana dia membawa pergi. Jadi terserah dia saja mau membawa aku kemana, asal jangan aneh-aneh saja. Kan tahu sendiri kalau Dava itu orangnya suka iseng. Nggak mikirin apa-apa kok. Jawabku, aku memang sengaja tidak mengatakan kalau aku memikirkan dia. Kalau aku sangat bersyukur punya dia dalam hidup ini. Karena Dava itu sangat jahil. Kalau dia tahu aku tengah memikirkan dia, bisa-bisa dia akan terus menggoda dan membuat diri ini tentu saja sangat malu. Masa sih? Dia seakan tidak percaya. Iya, kenapa? Gak percaya? Tanyaku, aku bahkan menatapnya. Lagi-lagi aku bersyukur karena Dava benar-benar sabar dalam menghadapi diri ini. Dia yang selalu setia menunggu bahkan tanpa kepastian. Percaya kok sayang. Dava menoleh ke arahku dan satu tangannya malah terulur mengusap lembut kepala ini. Aku tiba-tiba salah tingkah saat dipanggil sayang oleh Dava. Memang lebih asyik menikah dengan sahabat sendiri karena sudah tahu satu sama lain. Namun tetap saja tidak mengurangi kegugupan ini. Aku tetap gugup saat bersamanya dan selalu salah tingkah seperti ini. Lagi-lagi diam kenapa sih? Gak apa-apa kan kalau aku panggil kamu dengan sebutan sayang? Kan kita sudah suami istri. Aku hanya bisa mengangguk. Tentu saja tidak apa-apa. Aku malah sangat bahagia dipanggil sayang seperti itu. Sama sekali tidak masalah. Aku suka kok. Aku berusaha untuk menyesuaikan diri dan berusaha untuk tidak gugup lagi saat bersama Dava. Walaupun sangat sulit karena jantung ini terus saja berdebar kencang saat bersamanya. Bagus kalau begitu. Lagi-lagi Dava mengusap lembut kepala ini. Istriku sayang, gumamnya, dan itu membuatku tersenyum bahagia. Iya, sebenarnya kita mau kemana sih? Tanyaku kali ini. Aku penasaran saja kemana Dava akan membawa. Ini yang memang dari tadi yang ingin aku tanyakan.
Dava lagi-lagi menoleh ke arahku dan dia pun tersenyum. Coba tebak, kita mau kemana? Dia malah bicara seperti itu. Ya mana aku tahu kita mau kemana. Memangnya aku ini cenayang yang bisa baca pikiran orang? Ada-ada saja sih. Jangan bikin aku bingung deh. Masa kamu gak tahu sih kita mau kemana? Dava, jangan bercanda lah. Aku mana tahu. Sekarang aku malah kesal dan mengerucutkan bibir. Bibirnya jangan seperti itu sayang. Nanti kalau aku kilaf di sini bagaimana? Ih, dasar mesum. Tawa Dava malah pecah. Ya, bagaimana ya Riz? Mengharapkan kamu itu sudah sangat lama. Dan sekarang sudah dapat. Iya kali, aku akan melepaskan kamu. Kalau maunya aku sih, aku ingin kurung kamu di kamar terus menerus. Tapi malu juga kan ada bapak dan ibu. Untuk kali ini aku ikut tertawa. Dava memang adanya saja. Dan aku suka itu sih. Oke, kamu belum menjawab pertanyaan dari aku. Kita mau kemana sih sebenarnya? Dava pun kali ini tersenyum. Kita mau ke danau tempat kita yang dulu sih. Masa kamu lupa? Kesana. Kenapa gak kasih tahu sih? Ini dikasih tahu. Ya tapi tidak dari tadi. Kamu mah selalu bikin penasaran. Iya maaf sayang. Kita kesana sekarang dan sebentar lagi akan sampai kok. Oke. Dava benar. Tidak berselang lama kita memang sudah sampai di tempat yang dituju. Aku mengikuti Dava untuk turun dari mobil dan kita berdua berjalan menuju tepi danau. Entahlah, aku tidak tahu apa alasan Dava untuk membawaku ke sini. Namun apapun itu, aku tentunya sangat bahagia. Apalagi bersama Dava, itu akan tambah bahagia. Ya mungkin nanti aku minta Dava kesini lagi lah, sekalian mengajak Syifa juga. Dia pasti juga akan sangat bahagia. Suka enggak? Aku sedikit kaget saat Dava merangkul pundak ini. Aku pun hanya mengangguk. Tentu saja sangat suka. Apalagi ini dulu menjadi tempat favorit aku dengan Dava. Suka dong. Aku beralih menatap Dava. Ini kan tempat favorit kita dulu. Makanya aku sangat bahagia. Makanya dari itu juga aku mengajak kamu ke sini. Ya, aku ingin mengulang semuanya. Karena di sini juga aku menyadari kalau aku mencintai kamu. Pipi ini bahkan terasa menghangat saat Dava mengatakan hal itu. Kita akan mengulang semuanya di sini dan akan bersenang-senang di sini. Iya. Setelah itu banyak yang aku dan Dava lakukan di sini. Kita benar-benar mengulang masa lalu yang pernah aku dan Dava habiskan di sini. Dava sangat tahu bagaimana membuatku bahagia. Kita juga naik perahu menyusuri danau ini sama seperti dulu yang selalu kita lakukan. Hingga waktu terus berlalu dan tidak terasa kita sangat lama berada di sini. Aku dan Dava pun memutuskan untuk pulang karena kita juga ingat dengan Syifa. Aku sangat kangen dengan anak itu. Lagi-lagi aku hanya bisa berterima kasih dengan Dava karena memberikan kebahagiaan seperti ini. Aku pun berjanji akan berusaha untuk menjadi istri dan ibu yang baik untuk Dava dan Syifa dan anak-anak kami kelak. Bahkan sebelum masuk ke mobil untuk pulang, aku terlebih dahulu memeluk Dava. Aku hanya ingin mengatakan kalau aku bahagia memilikinya. Entahlah, setelah resmi menjadi istri dari seorang Dava, tidak dapat lagi bagaimana mendeskripsikan bahagia. Rasa bahagia ini benar-benar bahagia. Dan bahagia sudah tidak terhitung lagi berapa banyak senyum bahagia dan ucapan syukur yang ada. Dava benar-benar suami yang baik. Dan bukan hanya suami yang baik, namun dia juga ayah yang sangat baik untuk Syifa. Pokoknya semua tentang Syifa lah. Bahkan Dava seringkali mementingkan kebahagiaan dan kenyamananku dengan Syifa dibandingkan dirinya sendiri loh. Sekali lagi aku terima kasih sudah ada untukku dan Syifa. Kali ini lagi-lagi Dava menunjukkan sebagai ayah yang baik untuk Syifa. Di saat anak itu menangis dan aku tidak mampu untuk menenangkannya, di sana ada Dava yang selalu siap untuk menenangkannya. Dava bahkan berhasil dan membuat Syifa tidak menangis lagi. Bahkan anak itu tersenyum. Dan satu hal yang aku sadari kalau mereka punya ikatan yang sangat kuat. Dan walaupun Syifa masih kecil, namun sebagai seorang ibu, pastinya tahu kalau Syifa pun sayang dengan Dava. Bahkan dia sangat akrab dengan Dava. Hal yang selalu membuatku bahagia. Anak cantik tidak boleh nangis ya. Tidak boleh nangis lagi, nanti cantiknya hilang. Ayah ada di sini kok. Dava mendekap Syifa, dan yang Syifa pun berada di pangkuannya.
Anak itu benar-benar berhenti menangis dan malahan sekarang tersenyum seraya memegang wajah Dava. Kenapa sayang? Ayah ganteng ya? Ayah memang ganteng sih, makanya mama kamu terpesona. Aku hanya bisa tersenyum untuk kali ini. Dari dulu memang tidak pernah berubah dia, dan selalu saja kepedean. Selalu mengakuilah dirinya itu ganteng. Ya walaupun kenyataannya memang seperti itu sih. Tapi tunggu dulu deh Syifa sayang. Kalau dibandingkan mama dan Syifa, kayaknya lebih cantikan Syifa sih. Syifa itu menggemaskan, kalau mama kamu malah ya galak ya, hobinya marah kalau nggak suka menatap ayam melotot. Syifa nanti kalau besar jangan seperti itu ya. Lagi-lagi aku hanya bisa tersenyum mendengar hal itu. Sebelum menikah pun Dava pun memang sering mengatakan hal itu. Jadi sudah hal yang biasalah dan sama sekali tidak masalah buatku. Sudah pernah aku bilang juga kalau dengan Dava itu dia bukan hanya seorang suami, namun Dava juga seorang sahabat. Makanya aku tidak pernah sungkan dengan dia. Apalagi dari dulu juga Dava sudah banyak tahu tentang diri ini. Baik buruknya memang sudah tahu. Dan begitupun aku dengan dia. Katanya aku suka marah dan galak. Tapi kok kamu malah suka? Rela menunggu bertahun-tahun lagi? Aku menatap Dava dan dia malah tersenyum. Itu mah beda lagi sayang, namanya perasaan itu kan tidak ada yang tahu. Aku suka sama kamu dan mungkin saja kamu pelet aku ya. Jadi aku yang kelepek-kelepek dengan kamu. Ih, mana ada seperti itu. Sembarangan banget sih. Nggak ada ya. Berarti memang aku yang jatuh cinta dengan kamu. Tapi sebenarnya hanya aku yang tahan lah dengan segala sikap kamu sayang. Kalau orang lain mah bisa-bisa sudah kabur. Emang seperti apa sikap aku? Bagaimana ya? Kamu menyebalkan tapi ngangenin juga sih. Dasar tukang gombal. Dava malah tertawa. Ya, ayah dikatakan gombal dengan mama nih sayang. Bagaimana? Memang ayah benar tukang gombal. Lagi-lagi Dava mencium Syifa. Dia memang terlihat gemas dengan Syifa. Sudah, cukup ya. Aku titip Syifa dulu ya. Aku mau ke dapur, mau bantu bibi dan ibu masak. Kamu jaga Syifa ya. Oke Bu Bos. Pokoknya Syifa aman bersama ayahnya. Lagian sepertinya Syifa lebih anteng saat bersama aku dibandingkan sama kamu kok. Aku mengangguk membenarkan. Ya, karena kalau Syifa denganku ada saja yang membuat dia menangis. Beda kalau dengan Dava. Syifa malah diam dan terlihat sangat nyaman dengan Dava. Makanya dari itu aku tidak bisa mengasuh Syifa sendiri. Harus dengan Dava. Aku keluar dulu ya. Nanti kalau makan siang, aku akan panggil lagi. Iya sayang, masak yang enak ya. Oke. Waktu terus berlalu, kini sudah 3 bulan usia pernikahanku dengan Dava. Semuanya tidak ada yang berubah. Dan Dava tetap sayang denganku dan Syifa. Malahan kasih sayangnya semakin bertambah saja. Dan lagi-lagi selalu mementingkan kebahagiaan aku dan Syifa. Sayang, panggil Dava dan langsung membuatku menoleh. Kenapa? Tanya aku. Kira-kira bapak meminta kita bicara untuk apa ya? Dava malah balik bertanya. Aku mengangkat bahu dan tidak tahu apa jawabannya. Ya memang bapak minta aku dan Dava menghadap beliau. Katanya sih ada hal yang memang ingin dibicarakan. Namun aku sendiri juga tidak tahu apa yang hendak dibicarakan. Kira-kira ada apa ya? Tanya Dava lagi. Aku juga tidak tahu sih. Ya mungkin ada hal yang penting daripada penasaran lah. Lebih baik kita temui saja bapak. Aku yakin kok bapak tidak ada yang aneh-aneh. Oke kalau begitu kita samperin bapak sekarang. Ya sudah ayo. Kita berdua langsung ke ruangan pribadinya bapak. Seperti yang bapak minta, bahkan aku dan Dava sekarang sudah berada di ruangannya bapak. Bapak juga ada di sini dan menatap ke arahku dan Dava. Maaf pak, ada apa ya meminta saya dan Rizka ke ruangan ini? Apa ada hal yang penting pak? Kali ini Dava yang membuka suara. Namun kalau dipikir-pikir selama ini memang selalu banyak Dava yang bicara dengan bapak. Dava pun memang tidak asing lagi berada di ruangan ini. Bapak pun tersenyum dan terdengar menghela nafas. Bagaimana dengan pernikahan kalian? Apa kalian bahagia? Tanya bapak seperti itu. Aku dan Dava pun saling pandang. Tentu saja kita sangat bahagia. Dan bapak sudah tahu itu. Bapak pun lagi-lagi tersenyum. Ya tidak perlu dijawab. Bapak sudah tahu apa jawabannya. Dan kalian itu sangat bahagia. Bapak pun ikut bahagia saat melihat kalian bahagia seperti ini.
Iya Pak. Bapak kesini hanya ingin mengatakan sesuatu, terutama ke Dava. Bapak pun menatap ke arah Dava. Saya Pak. Kenapa? Sebelum kamu menikah dengan Rizka pun, kamu itu sudah anggap seperti anak Bapak, Dava. Bapak sudah sangat menyayangi kamu sama seperti anak sendiri. Bahkan sebelum kamu menikah dengan Rizka, Bapak itu sudah punya rencana untuk kamu. Rencana apa Pak? Dava terlihat mengerutkan keningnya. Sepertinya bingung dengan apa yang akan Bapak bicarakan. Sama seperti aku. Aku pun bingung apa maksud yang Bapak bicarakan. Rencana? Apa yang Bapak rencanakan? Rencana Bapak yang ingin menjadikan kamu pemimpin di perusahaan. Hanya kamu yang Bapak percaya, Dava. Hanya kamu yang mampu untuk melakukan semuanya. Bapak sudah tua, dan Bapak hanya ingin fokus untuk menikmati masa tua Bapak dengan ibu dan cucu-cucu Bapak. Tapi Pak, Bapak percaya dengan kamu. Dan Bapak mohon sekali dengan kamu untuk tidak menolak apa yang Bapak inginkan ini. Aku cukup kaget mendengar ini semua. Namun aku percaya dengan Dava. Dia pasti bisa mengemban tanggung jawab ini. Cie Pak Bos, ucapku seraya memberikan Dava kemeja biru yang akan dia pakai ke kantor. Dava pun menerima kemeja itu dan tersenyum ke arahku. Makin ganteng aja sih, pujiku kali ini. Dan lagi-lagi dia tersenyum ke arahku. Terima kasih ya, balasnya akhirnya. Aku juga ikut tersenyum. Terima kasih untuk apa nih? Untuk dikatakan Pak Bos, diberikan kemeja, atau dikatakan ganteng? Kalau bicara itu yang jelas, jangan setengah-setengah seperti ini. Kan jadi bingung aku tuh. Namun bukannya menjawab, Dava malah mencubit pipi ini. Dia pikir aku Syifa kali ya, main cubit-cubit aja. Gemesin banget sih ini. Dava malah menggoda aku saat melihat wajahku yang kesal karena dia cubit. Istri siapa sih ini, gemesin banget. Istri tetangga, puas. Ih, enak aja. Dava langsung tidak terima. Awas aja kalau sampai istri tetangga. Aku tidak akan terima. Kali ini malah Dava yang terlihat kesal. Ya beginilah aku dan Dava, selalu bercanda dan hubungan kita memang dari dulu seperti itu. Kadang baik, kadang bertengkar. Dava jahil, aku pun juga ikut jahil. Ujung-ujungnya nanti kita sama-sama tertawa seperti sekarang ini. Oh iya sayang, terima kasih ya untuk semuanya. Kali ini tangan Dava terulur dan mengusap lembut kepala ini. Ya syukurlah kalau seperti itu. Dava mah kadang jahil, masa rambutku pun sering diberantakannya. Iya, sama-sama Pak Bos. Aku lagi-lagi tersenyum dan menatap Dava kali ini. Dava sudah selesai mengenakan kemeja yang aku berikan tadi. Dan sekarang aku yang memasangkan dasi untuknya. Senang saja rasanya bisa menjalankan tugas seperti ini. Menjadi seorang istri dan mengurus suami dan anak. Seorang istri dan ibu itu adalah sesuatu yang mulia. Dan jangan dipikir kalau pekerjaan mereka itu ringan. Bekerja istri sekaligus seorang ibu itu sangat berat loh. Dan memang luar biasa untuk seluruh istri dan ibu di luaran sana. Bisa mengurus rumah, mengurus suami dan mengurus anak. Jadi jangan pernah menganggap rendah ibu rumah tangga loh. Karena belum tentu kita bisa seperti mereka. Ya aku bicara seperti ini karena memang sudah merasakan apa yang dirasakan mereka semuanya. Apalagi seorang ibu punya tanggung jawab yang besar untuk anaknya. Pernah mendengarkan kalau ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak? Nah, untuk kalian harus bangga jadi seorang ibu dan ibu rumah tangga. Iya, kembali lagi ke aku dan Dava ya. Aku hanya ingin mengatakan kalau Dava beberapa bulan ini sudah resmi menggantikan Bapak untuk menjadi pemimpin perusahaan. Ya awalnya menolak juga sih dan merasakan masih tidak pantas. Namun aku terus saja meyakinkan Dava agar dia mau menerima semua itu. Sekarang pun terbukti Dava bisa bertanggung jawab dengan perusahaan. Tidak salah dari dulu Bapak percaya dengan Dava, karena memang dia luar biasa. Satu lagi sih yang ingin aku katakan, kalau perusahaan semenjak dipegang Dava berkembang sangat pesat. Aku tentu saja bahagia. Dava bisa membuktikan semuanya. Dava bekerja keras untukku dan Syifa. Sudah selesai? Ucapku. Ya, aku sudah selesai membantu Dava mengenakan dasinya. Sekali lagi terima kasih ya sayang ya. Sama-sama Pak Suami. Dava malah mendekatkan wajahnya dan mencium kening ini cukup lama.
Aku sudah mulai paham dengan segala kebiasaannya itu. Aku sama sekali tidak masalah dan malah bahagia yang dirasakan. Setelah itu Dava melihat ke arah Syifa. Dia langsung menggendong Syifa dan membawanya keluar. Sesayang itu Dava dengan Syifa, walaupun Syifa bukan darah dagingnya. Lagi-lagi aku hanya bisa bersyukur karena dihadirkan Dava di dalam hidupku dan Syifa. Dia bukan hanya menjadi seorang suami, tapi ayah yang sangat baik dan luar biasa untuk Syifa. Padahal Dava saat ini mau pergi ke kantor, tapi pasti selalu menyempatkan waktu untuk Syifa, menyuapi Syifa dan mengajaknya bercanda. Bahkan saat pulang dari kerja pun, yang lebih dulu dicari Dava itu adalah Syifa. Memang benar-benar sih tidak salah pilih, Dava memang yang terbaik lah. Aku pun yakin kalau Mas Siri juga pasti sangat bahagia di alam sana, karena melihat Syifa anaknya bisa tumbuh sehat seperti ini, dan Dava memberikan kasih sayang yang tulus kepadanya. Aku berangkat kerja dulu ya sayang ya. Pamitnya setelah merasa cukup bermain dengan Syifa. Dava juga sudah selesai sarapan. Iya, hati-hati ya. Nanti kalau mau pulang kabari aku. Iya sayang. Kamu juga baik-baik dengan Syifa loh. Apalagi bapak dan ibu tengah berada di luar kota. Iya sayang. Aku janji bisa jaga diri dan bisa menjaga Syifa juga. Iya, aku percaya dengan kamu kok. Lagi-lagi Dava mencium kening ini. Waktu terus berlalu, tidak terasa memang banyak hal yang telah dilewati. Banyak masalah yang pernah terjadi, tapi alhamdulillah bisa kembali bahagia seperti semula. Jodoh, rezeki dan maut memang tidak ada yang tahu dan tidak tahu kemana arah takdir akan membawa kita. Berbagai masalah pernah menimpa dan air mata pun selalu jatuh saat ada masalah itu. Namun sampai saat ini aku masih diberikan kesempatan untuk merasakan bahagia. Masih diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Adanya masalah membuat kita kuat dan selalu yakin dengan takdir yang sudah diterapkan. Lagi-lagi selalu ada kebahagiaan walaupun masalah yang datang silih berganti. Masalah yang ada pun cukup dijadikan pelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Waktu terus berlalu dan 3 tahun sudah berlalu. Hubunganku dengan Dava selalu bahagia dan jarang sekali kita bertengkar. Ya paling ada hal kecil tapi akhirnya baikan lagi. Umur Syifa pun sudah 4 tahun. Anak itu tumbuh dengan sehat dan sangat pintar juga. Aku bahagia melihat tumbuh kembangnya, dan aku bahagia bisa menjadi ibu untuk Syifa. Namun kebahagiaan hari ini akan semakin bertambah saat di tanganku sekarang ada benda pipi dengan garis 2. Ya, selama 4 tahun menikah aku akhirnya hamil dari awal. Memang sengaja menunda kehamilan karena kata Dava kita fokus menjaga Syifa saja dulu. Namun sekarang aku dan Dava diberikan amanah ini, dan tentunya kita berdua sangat bahagia. Dava harus tahu soal ini. Dia pasti bahagia kalau tahu aku tengah hamil. Aku pun langsung menghampiri Dava yang tengah bermain dengan Syifa di halaman belakang rumah. Aku tentu saja sangat bahagia, bahkan senyum ini terus-menerus terbit. Sayang, panggilku dan langsung membuat Dava menoleh. Ah, kenapa sayang? Tanyanya. Kok senyum-senyum seperti itu sih? Aku punya kabar bahagia. Rasanya tidak sabar untuk memberitahu Dava apa yang sebenarnya terjadi. Apa itu? Aku pun langsung memberikan tes pack kepada Dava agar dia tahu kalau sekarang aku tengah mengandung anaknya. Ini apa sayang? Dava masih terlihat bingung. Kamu hamil? Tanyanya. Aku hanya bisa mengangguk dan kali ini mataku mulai berkaca-kaca. Iya, aku hamil. Dava diam, tapi dia langsung memelukku dengan erat. Terima kasih ya sayang ya. Aku sangat bahagia. Iya, aku juga sangat bahagia. Aku mencintai kamu sayang. Aku juga mencintai kamu. Dan cerita pun selesai. Akhirnya ceritanya selesai juga ya. Bagaimana nih menurut kalian ceritanya? Kalau menurut pendapat Mas Narasi ini ceritanya epic sih, cukup epic. Soalnya dari awal ya seperti itulah. Berawal dari dijodohkan dengan lelaki pilihan orang tuanya, dan ternyata ya seperti itulah. Bikin sakit. Tiba-tiba suaminya menikah dengan orang lain, apalagi dari masa lalunya. Dan ditambah setelah baru cerai, ternyata dia hamil. Waduh, gak bisa dibayangin deh kalau pemirsa yang ngalamin ya. Kalau Mas Farah kan gak mungkin. Ya semoga saja kalian gak pernah mengalami hal seperti itulah, dan cukup dijadikan inspirasi buat kita ya. Dan tentunya seperti biasa ya,
Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye. Oke, sebelum Mas Nara tutup videonya, Mas Nara cuma mau menginfokan kalau besok mungkin ceritanya akan bergenre horor. Ya pokoknya juga sama-sama tak kalah serunya dan sama-sama tak kalah epicnya. Pokoknya pantengin terus di channel Nara Story. Dan yang bagi kalian yang belum subscribe, ya jangan lupa lah, jangan ragu-ragu, subscribe saja channel Nara Story, karena Mas Nara akan selalu menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and see you. Bye bye.